siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, buat teman-teman baik itu kader dari IMM, pimpinan cabang IMM Ahmad Dahlan Kota Surakarta maupun dari kader-kader ataupun dari teman-teman HMI Komisariat Wali Songo. Wali Songo ini komisariat dari Fakultas Wali Songo itu dari Komisariat UIN Raden Mas Said Surakarta, fakultasnya Fakultas Syariah dan Fakultas Ekonomi Bisnis Islam. Oke. Dan juga buat teman-teman dari pendengar ataupun penikmat video yang ada di channel YouTube IMM Ahmad Dahlan Kota Surakarta. Sebelumnya di sini saya sebagai Saya sebagai dari bidang RPK, riset pengembangan keilmuan dari PJ IMM Ahmad Dahlan. Saya Anas. Kita berjumpa di Marum Podcast yang episode pertama. Kita sudah kedatangan tamu bersama dengan salah satu aktivis mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta. Beliau juga seorang yang cukup aktif di Fakultas Syariah. Saya juga kadang kepo dengan sosial medianya, karena saya juga stalking Facebooknya ataupun Instagramnya, dan nanti kita akan banyak ngobrol dengan beliau. Sebelumnya dengan Mas Wildan ya, dari HMI Komisariat Wali Songo. Oke. Sebelumnya gimana Mas kabarnya ini? Alhamdulillah sehat, Mas. Alhamdulillah sehat. Di masa pandemi ini pernah sakit atau gimana? Kalau sakit sih alhamdulillah nggak sehat walafiat. Cuma kalau hanya beberapa sakit pikiran, ya itu jelas itu. Pikiran apa ini? Hah? Skripsi. Ya itu salah satunya. Doain ya biar cepat lulus ini. Ya, amin. Pikiran skripsi dan juga mungkin mikir kader-kadernya. Ya. Sosok. Ya ini sebagai ketua umum. Iya, ketua umum. Kalau di HMI itu sebutannya itu apa Mas? Maksudnya gini, kalau di IMM itu kan ada pimpinan komisariat. Contohnya pimpinan komisariat AF Fakhrudin, terus naik ke pimpinan cabang Ahmad Dahlan, terus Dewan Pimpinan Daerah Jawa Tengah gitu. Kalau di HMI itu sebutannya apa? Pimpinan komisariat atau pengurus komisariat atau mungkin pengurus rayam gitu di gimana? Kalau untuk penamaan komisariat pimpinannya itu langsung menggunakan Ketua Umum Komisariat Wali Songo. Ketua Umum Komisariat Wali Songo. Begitupun juga di atasnya, katakanlah di atas komisariat itu ada Korkom, Ketua Umum, Koordinator Komisariat, kemudian Ketua Umum HMI Cabang, semacam. Untuk pemakaian pimpinan itu namanya Ketua Umum. Ketua Umum. Di HMI. Bukan, maksudnya itu di itu loh, penyebutan lembaganya. Oh, lembaganya. Lembaganya. Itu HMI Komisariat Wali Songo gitu atau pimpinan HMI Komisariat Wali Songo? HMI Komisariat Wali Songo. Oh, HMI Komisariat Wali Songo. Sebenarnya sebelum HMI ada cabangnya terlebih dahulu. Ketua Umum HMI Cabang Sukoharjo Komisariat Wali Songo. Karena Komisariat Wali Songo masuk dalam ranah HMI Cabang Sukoharjo. HMI Cabang Sukoharjo. Tuh. Berarti saat ini menjabat sebagai Ketua Umum periode tahun berapa hingga tahun berapa? Kalau diruntut periodisasi, periode saya itu menjadi Ketua Umum seharusnya 2019-2020. Iya. Karena mungkin berbagai hal-hal yang tidak diduga akhirnya molor periodisasi kan begitu kan, tidak wajar itu kalau organisasi. Molor periodisasi. Berarti malah belum mengadakan misalnya musyawarah. Kalau di HMI apa? Kalau di kami di HMI itu kan ada musyawarah komisariat, musyawarah cabang gitu ya di HMI. Kalau di HMI itu, kalau di ranah komisariat itu RAK, rapat anggota komisariat. Kalau di cabang itu konvercam, rapat konferensi cabang. Itu setiap satu periode. Setiap satu periode. 1 tahun. Satu periode itu normalnya 1 tahun. 1 tahun. Ya. Berarti ini dalam kondisi yang tidak normal. Ya, kondisi tidak normal. Kondisi tidak normal. Ya kan, maksudnya kan bukan berarti dalam kondisi tidak normal, tapi kan ada hal-hal yang tertentu yang harus perlu dipertimbangkan. Contohnya masa pandemi mungkin. Ya, masa pandemi, kemudian menghambat program kerja bidang-bidang yang lain, kemudian komunikasi juga masih terkendala, dan bahkan kalau komunikasi lewat via WhatsApp ataupun dan yang lain-lain pasti juga terkendala sinyal. Akhirnya ya juga tidak maksimal. Belum mengadakan itu tadi ya? Belum. Apa kalau komisariat tadi tingkat komisariat? Rapat anggota komisariat. Dan itu jenengan sebagai ketua umum Mas Wildan ini dari
jurusan Hukum Ekonomi Syariah. Hukum Hukum Ekonomi Syariah dan sekarang sedang mengerjakan skripsi. skripsi. Berarti sejak 2019 menjadi ketua umum, apa Mas dorongan Anda untuk bisa menjadi seorang ketua umum itu? Sebenarnya nggak dorongan. Dorongan. Ya memang waktu itu kan kalau kita kalau ini sedikit curhat boleh ya, nggak apa ya. Silakan. Waktu itu kan ketika pas pemilihan ketua umum di Pemilihan rapat anggota komisariat, kalau nggak salah itu tahun 2019 bulan November. Bulan November. Bulan November. Waktu itu kan bulan Maret. Waktu itu kan saya kan sedang di komisariat ya, itu kan sedang mengadakan rapat anggota komisariat. Dan waktu itu kebetulan di sisi lain saya sedang merekap hasil nilai-nilai screening di SLC. Kebetulan waktu itu kan lagi sedang ada perekrutan SLC. SLC Syariah Law Community. Community itu salah satu LSO, LSO di tingkat fakultas. di tingkat fakultas syariah. Nah, waktu itu kan sedang ada proses perekrutan. Dan saya yang menjadi tanggung jawab untuk menyeleksi screening hasil nilai siapa yang lulus. Dan saat itu pula terjadi pemilihan ketua umum di komisariat. Nah, kemudian saya ditelepon terus itu. Ditelepon terus, saya nggak angkat-angkat, saya sudah ngomong bilang izin. Nah, katanya kalau saya nggak datang, rapat anggota komisariat akan ditunda terlebih dahulu karena saya nggak datang gitu. Ya sudah, daripada membebani orang karena menunggu terlalu lama, akhirnya saya datang itu. Nah, ketika datang itu pula saya dicalonkan. Karena ada calon tunggal. Iya, nggak calon tunggal, sebenarnya calonnya itu ada 5. Ada 5. Kebetulan kan kemarin dari musyawarah, kalau pemilihan ketua umum kan prosesnya ada 2 kali di HMI. Yang pertama melalui musyawarah terlebih dahulu. Ketika musyawarah tidak mencapai mufakat, maka diadakan voting. Kan normalnya begitu. Iya, normalnya begitu. Nah, ketika musyawarah dan mufakat, kemudian diadakan voting. Ketika voting, waktu itulah pemilihan suara yang paling terbanyak itu jatuh pada saya. Ya sudah, mau tidak mau, ya harus mau. Ya harus mau. Kalau nggak mau ya nggak bisa. Pokoknya aturannya kayak gitu. Akhirnya ya udahlah, dengan mengucap Bismillah, kemudian niat yang insya Allah bisa, saya yakin ya. Karena jargon di HMI kan yakin bisa sampai kan? Ya bisa. Ya bisa lah. Ya bisa sampai. Ya, alhamdulillah. Ya, sampai sekarang saya niati mungkin barangkali menjadi ketua umum menjadi ladang ibadah. Tapi kalau keinginan untuk naik ke cabang gimana? Kalau keinginan naik ke cabang ya itu harus. Karena berarti, karir dalam berorganisasi itu sangat penting sekali. Sangat penting. Karena apa? Pengalaman yang ada di tingkat komisariat, kemudian pengalaman yang ada di cabang itu berbeda. Kalau di cabang itu ranahnya sudah katakanlah di ranah cabang Sukoharjo, jadi aksesnya itu lebih luas. Tapi kalau hanya komisariat, aksesnya hanya di seputar kampus. Jadi seolah-olah di komisariat itu ikan yang masih di dalam akuarium. Tapi kalau sudah di cabang, mereka sudah lepas di laut. Karena sudah luas ya. Sudah luas, mulai mengarungi samudera itu. Jadi karir berorganisasi itu juga sangat penting. Bahkan tidak hanya di cabang, kalau masih diberi kesempatan bisa naik ke tingkat Batko. Batko itu badan koordinasi itu yang berada di tingkat provinsi. Kalau di Jawa Tengah ya di Semarang, kalau di Jawa Barat ya di Bandung, kalau di Jawa Timur ya di Surabaya. Ya berarti kalau kayak di itu DPD lah, Dewan Pimpinan Daerah itu tingkat provinsi. Kalau kabupaten atau kota itu kami itu ada cabang. Nah, tadi kan juga mengatakan Mas Wildan itu bahwa jenjang karir menjadi seorang aktivis di organisasi itu kan penting ya. Nah, selama Anda itu menjadi aktivis, kenal HMI semester berapa kenal HMI di UIN Raden Mas Said Surakarta? Karena saya yakin untuk bisa kenal HMI ataupun organisasi yang lain di UIN Raden Mas Said Surakarta itu adalah sesuatu yang tidak semua mahasiswa itu langsung mengenal gitu loh. Jadi mungkin pengalaman saya ya. Saya kenal HMI itu karena teman SMA dulu. Teman SMA. Teman pondok lah. Iya, saya dulu juga pondok pesantren di Cilacap. 6 Cilacap. tahun. Modern atau salaf? Semi salaf. Ya. Nah, waktu itu kan ada kebetulan teman kakak tingkat yang kuliah di UIN Jakarta. Merekomendasikan sama saya untuk masuk ke HMI. Waktu itu ketika pas awal-awal masuk kuliah 2017 kan, saya masuk tahun 2017. Kemudian PBAK ya.
habis PAK kan selesai PAK itu kan ramai sekali. Ramai sekali. Tiba-tiba waktu itu belum kepikiran untuk mencari HMI. Ya. Ketika saya keluar masuk pintu gerbang IAIN, itu kan pada bagiin poster, kemudian stiker, dan lain-lain. Saya ambil semua itu. Saya masuk ke atas, kemudian sampai di rumah saya keluarkan semua. Jelalah ada stiker HMI. Iya. Langsung kenal HMI. Langsung kenal itu. Iya. Komisariatnya apa yang dikenal waktu itu? Waktu itu komisariat yang saya kenal itu komisariat Lukman Al-Hakim. Lukman Al-Hakim itu dari fakultas? Itu dari fakultas FUD sama beberapa jurusan di FUD. Berarti kenal HMI itu malah sebelum masuk kuliah? Sebelum masuk kuliah. Sebelum masuk kuliah. Dan ketika masuk kuliah semester 1 berarti sudah gabung HMI atau bagaimana? Waktu itu belum, karena kalau masuk gabung HMI itu harus melalui proses terlebih dahulu. Proses. Katakanlah kemudian pendaftaran untuk mengikuti latihan kader 1. LK1. LK1. Kalau di MM kan DM1 kan. Ya, DAD. DAD ya. Baru Arkom Dasar. Kalau DM1 itu kami deh ya. Ya maaf buat saudara-saudara kami ini tersebutkan di sini tidak masalah ya. Iya ya. DAD 1 kali ya. Kalau di HMI LK1 itu gerbang masuk awal menjadi anggota HMI. Berarti resmi menjadi anggota HMI setelah LK1 Setelah LK1. Semester berapa LK1? Semester 1. Semester 1 LK1. LK1. Setelah itu langsung masuk ke komisariat sebagai anggota. Saya menjadi pengurus itu semester 6. Semester 6. Wah. Jadi semester 6 itu menjadi pengurus hanya 6 bulan. Setelah itu dicalonkan menjadi ketua umum. Hanya berproses pengurus 6 bulan, padahal yang lain itu sudah berproses bertahun-tahun, bukan bertahun-tahun, ya maksudnya 1 periode lebih lah. Yeah. Tapi saya heran kenapa kok saya dipilih gitu. Ya hampir sama. Saya kenal IMM itu juga termasuk yang telat gitu, terlambat juga karena saya kenal IMM di UIN Raden Mas Said Surakarta itu tidak sedari semester 1. Tapi semester yang cukup ya sudah semester atas lah gitu. Terus setelah itu beberapa bulan gabung IMM ikut DAD Darul Arkom Dasar. Nah setelah Darul Arkom Dasar itu cuma 2 bulan, selang 2 bulan kalau nggak salah itu langsung jadi pengurus langsung jadi pengurus di komisariat di AF Fakultas. Nah itu tadi salah satu apa ya istilahnya sejarahnya kenapa Mas Wildan bisa gabung HMI dan kenapa bisa mengenal HMI di UIN Raden Mas Said Surakarta, bisa mengenal dari situ gitu loh. Tapi kalau itu kan dari Mas Wildan, tapi kalau untuk mahasiswa awam Mas, rata-rata mereka kenal HMI, kader-kader HMI yang notabene itu dari mungkin backgroundnya dari yang tidak tahu apapun sebelumnya, itu kenal HMI dari mana biasanya? Kita itu untuk memperkenalkan HMI dari mahasiswa supaya mahasiswa baru katakanlah kenal HMI itu karena melalui jalur link. Link itu artinya begini. Katakanlah saya saya punya adik kelas, kemudian mau masuk ke IAIN Surakarta ataupun satu daerah ataupun teman kerabat. Nah mau masuk ke IAIN Surakarta, saya rekomendasikan bagus masuk HMI. Masuk HMI. Oh. Kebanyakan kita perkaderannya dari situ. Dari situ. Di sisi lain kita juga ikut promosi dalam arti ya ketika karena ini online ya, online mungkin ini diterapkan sebelum online sebenarnya. Sebelum online. Kita itu dulu pernah masuk kampus. Artinya memberikan brosur melalui mahasiswa langsung. Iya, mahasiswa langsung. Melalui mahasiswa langsung. Itu bahkan ketika waktu-waktu awal PPAK 2019 kita itu sempat melakukan bom poster. Bom poster artinya begini. Kita itu menempelkan poster Profetan HMI di berbagai papan mading di kampus. Itu sampai masuk kampus dengan cara seperti itu? Sampai kita apakah tidak diteteli? Oh iya, itu pasti diteteli sama pihak-pihak organ di dalam kampus. Tapi yang jelas alhamdulillah waktu itu memang efektif sekali, efektif. Waktu itu proses perekrutan kader untuk mahasiswa baru masuk ke HMI melalui jalur itu sekitar 50% itu berhasil. 50%. Bahkan waktu itu ketika kita mengadakan LK1 Wali Songo, kita itu mendapatkan kader terbanyak dalam sejarah di HMI di UIN Surakarta. Waktu itu hampir 25 kita dapat. 25 kader. Atau berarti ketika awal masuk IAIN itu ketika bergabung dengan HMI itu kondisi kader dari awal
jenengan masuk sampai sekarang, apakah mengalami peningkatan yang cukup drastis? Kalau peningkatan ya kempas-kempis sih. Kempas-kempis. Kempas-kempis dalam arti ya kadang naik kadang turun. Iya. Jadi waktu peningkatan kader itu ya di tahun 2019 kemarin ketika Komisaris Wali Songo mengadakan LK1. LK1. Ya, waktu itu kan saya ketua panitianya Ketua. di Klaten LK1-nya di Kulan Harjo. Nah, waktu itu ya peningkatan kader itu di situ. Kemudian sampai ditanya-tanya sama organisasi-organisasi sekolah, kok bisa nih hari ini merekrut kader banyak sekali. Jadi termasuk banyak. Nah, kok bisa banyak sekali perlukan kadernya, strateginya apa? Strateginya itu kita bom poster itu. Itu salah satu strategi. Salah strateginya kita bom poster. Kemudian ketika pas PPAK, kesempatan itu kita juga membagikan stiker, membagikan semacam brosur tips dan trik mahasiswa Islam, kemudian bagaimana cara kuliah yang efektif. Nah, kemudian ketika itulah solusi supaya kuliah efektif, kemudian berbagai gaya menarik kita taruh untuk gabung HMI. Gabung HMI dengan cara ya entah itu kompos terus stiker dan sebagainya gitu ya. Kalau kondisi kader berarti sekarang ini di UIN Raden Mas Said Surakarta ada berapa komisariat? Sementara tiga komisariat itu Wali Songo, Lukman Hakim sama Nur Kolis Majid atau Cak Nur ya. Cak Nur. Karena memang tokohnya yang Cak Nur yang saya juga mengagumi beliau juga karena dulu kan beliau ini salah satu dari 3 orang dari Jombang yang bisa menggetarkan Indonesia itu ya, Cak Nur, Cak Nun sama Gus Dur ya. Dari 3 fakultas ini, 3 komisariat ini, itu satu komisariat itu bisa berapa kader yang sekarang aktif? Yang sekarang aktif. Iya. Kalau aktif sih 15 lebih ada. 15 lebih ada. Cuma di antara beberapa komisariat satu sama komisariat lain kan keadaannya dan situasi organisasi kan berbeda. Situasi organisasi berbeda. Jadi kondisi internya berbeda-beda kondisi. Iya. Katakanlah kalau di komisariat Wali Songo itu memang kalau dari segi kader itu kebanyakan dari komisariat Wali Songo. Karena ketika perebutan massa pasti ketika mengadakan kelas 1 yang paling mengikuti itu paling banyak fakultas syariah. Tapi dari fakultas ekonomi bisnisnya belum ada sama sekali. Nah ini baru kita nyusun strategi untuk masuk ke sana. Oh kalau gitu kita saingan cara sehat tapi. Loh, oh iya. Maksudnya saingan mencari kader. Oh iya. Gak apa kita saingan. Asalkan sehat, tampilkan sportif. Ya sportif kita tampilkan juga apa yang kita punya di IMM maupun di HMI kita berikan ke mahasiswa biarkan mereka memilih gitu ya. Karena saya ini salah satu orang yang kurang apa ya. Kalau yang teman yang lain mungkin bisa berbeda, tapi saya ini adalah salah satu orang ataupun aktivis atau mahasiswa yang kurang suka dengan model doktrin. Bahkan ketika saya terjun di dunia dakwah pun, saya itu berceramah itu kurang suka dengan ceramah yang model doktrin. Tapi saya suka dengan ceramah ataupun mengkader dengan model berpikir, ngajak mikir. Piye caranya atau piye nek ngene iki, piye lah gitu loh. Ketika mengajak berpikir mereka bisa memilih dengan pilihan hati mereka lebih mantap itu. Tapi kalau doktrin itu ya kita tahu sendiri. Ya. Kualitas dengan kuantitas itu memang penting ya. Tapi jangan sampai kita hanya terpaku pada kuantitas, tapi kualitas kita bergeser. Berarti dari 15 kader itu yang rata-rata per komisariat 15 kader itu yang aktif, itu juga masuk ke pengurusan semua. Ke pengurusan. Ya, sebagian ada yang masuk pengurus, sebagian ada yang masih anggota. Ya. Karena berarti, ya status anggota untuk naik ke pengurus itu memang harus ada syarat-syaratnya. Harus melalui rapat, kemudian pantas kan ini kira-kira masuk ke pengurus. Kemudian kita uji intelektualitas mereka. Bukan berarti menguji secara formal ya, menggunakan soal-soal, tapi kita ajak diskusi. Kita pancing kemudian, oh kira-kira ini anaknya cocok nggak ada di pengurus, anaknya di bidang apa. Kalau cocok ya kita ikut. Jadi tidak ya selektif. Maksudnya menerapkan profesional dalam organisasi juga. Artinya tidak semua masuk jadi pengurus. Ketika semua masuk jadi pengurus, yang dikader siapa begitu kan? Ya. Anggotanya siapa kalau semua masuk jadi pengurus kan begitu. Masa semua pengurus nggak ada anggotanya? Berarti ada berapa bidang berarti? Ada satu komisar itu ada berapa bidang? Kalau di IM itu kan ada bidang ya lumayan banyak lah bidangnya. Kalau di komisariat itu normalnya ada 4 bidang. 4 bidang. Ya, pengecualian bagi sekum sama gedung ya, itu pasti ya. Tapi kalau bidang-bidang yang lain itu seperti PTKP, PTKP itu
kemahasiswaan dan kepemudaan. Oh, ya. Nah, dia itu ranahnya ketika ada undangan dari organisasi mahasiswa eksternal untuk mengajak diskusi, maka masuknya ke PTKP. Ataupun dia juga wilayah garapnya di seputar perguruan tinggi atau kampus ya. Jadi Itu proses berarti perekrutannya itu, proses perekrutan. nah proses perekrutan kemudian strategi untuk merekrut para mahasiswa baru itu tugasnya PTKP kalau di IMK misalnya. Oh, berarti kalau di IM itu bidang kader ya, Om? Bidang kader. Bidang kader ya. Terus selain itu ada Selain itu ada bidang PP, pemberdayaan perempuan. Ada yang Imamati. ya, Kohati kalau Kohati, di ya. kami Sukoharjo. Ya. Ada bidang PP. Kemudian ada bidang KPP, kewirausahaan, dan Kewirausahaan. pengembangan profesi. Profesi. Itu bagian ya entrepreneur lah, Entrepreneur. katakanlah berjualan kemudian menambah pemasukan komisariat dari hasil usaha mandiri. Oh, ya. Nah kemudian ada satu lagi itu Ya. oh ya sudah itu PTKP, PP, kemudian Ekonomi tadi. ya KPP, Kewirausahaan. kewirausahaan. Gitu. Ya, jadi juga berarti termasuk simbol ya. Maksudnya cuma 4 bidang selain kalau di kami selain PU lah, bidang organisasi. Makanya selain PU. Nah, selain PU itu ya ketua umum, sekum sama bendung gitu. Kalau PU kan ini 3 ini. Berarti selain itu cuma ada berapa? 4 bidang atau 3 bidang? 4 bidang ya. Berarti cukup simbol ya, tapi pembagiannya itu jangkauan kerjanya berarti lebih luas ya. Jangkauan kerja. Iya. Maksudnya program kerja yang diberikan itu berarti luas ya. Karena kan itu cuma 4 tapi mencakup banyak hal. Iya. Banyak hal. Jadi memang kalau di HMI itu enaknya begitu. Jadi tidak hanya ditaruh hanya di satu bidang. Satu. Yang fokus perguruan tinggi ya PTKP, yang fokus perempuan ya pemberdayaan perempuan. Iya. Jadi enak lah kalau mengklasterisasi. Artinya ketika mengadakan program kerja jelas program kerjanya masuk ke ranah ini. Kemudian program kerja yang dilakukan masuk ke ranah ini. Jadi administratif ya, profesional juga ya. Profesional juga ya. Oke teman-teman, mohon maaf tadi ada sedikit kendala, jadi kita agak terpotong atau tercut. Ya mungkin nanti bidang editing bisa editing lebih maksimal ya. Masih nanti bidang editing. Ya nggak masalah, itu salah satu untuk memberdayakan Mas Bro, untuk memberdayakan apa ya? Ini saya manggilnya apa nih? Kanda atau apa ini? Kanda ya, untuk memberdayakan sumber daya manusia yang ada di sumber daya mahasiswa lah gitu ya, gitu. Oke, kita lanjut ya, kita lanjut ngobrol-ngobrol santai ini buat teman-teman. Tadi kita juga udah mendengarkan salah satu sejarah Mas Yudan kok bisa masuk HMI di UIN Raden Mas Said Surakarta. Terus juga tadi kan sudah menceritakan mengenai salah satu strategi pengkaderan ketika offline. Nah, sekarang kita ini kan gini Mas, Kanda ya, kita ini begini, kita di masa pandemi lebih banyak menggunakan media-media daring alias online. Tapi kalaupun tidak pada masa pandemi, saat pada era sekarang ini kan kita memasuki era digital, apa-apa serba online gitu loh. Maksudnya banyak sekali hal yang bisa kita lakukan ketika menggunakan media daring. Bahkan banyak juga kader itu yang ya pasti semua kader di hampir semuanya itu pasti main Instagram, Facebook, Twitter, atau paling enggak sering nonton YouTube lah gitu lah. Nah, di masa pandemi ini ketika semua online ataupun ketika masa ataupun era digitalisasi ini, apakah ada strategi-strategi yang dilakukan ketika merekrut kader ataupun pengembangan bidang-bidang 4 bidang itu tadi gitu loh? Ya, kalau strategi dalam perekrutan kader di masa pandemi kemudian dibenturkan dengan era digitalisasi. Tentunya kita ya mengikuti era. Artinya menjadi human yang selalu up to date. Jadi kan kalau organisasi kan jadikanlah organisasi itu yang mengikuti perkembangan zaman. Artinya ketika di era digitalisasi maka organisasi harus mengikuti era digitalisasi. Kalau tidak ya kita ketinggalan gitu. Kita akan menjadi organisasi yang katakanlah gaptek kalau memang kita paham terhadap digitalisasi. Itu memang menjadi kendala, kemudian menjadi peluang juga Mas. Artinya ketika menjadi kendala bagi kami, proses perekrutan kader itu tidak maksimal. Tidak maksimal. Jadi kan kalau tidak kita dakwah secara face to face, kemudian hanya mengandalkan WA, kemudian hanya mengandalkan Instagram, itu katakanlah tidak maksimal. Kalau kita melihat mahasiswa sekarang,
katakanlah mahasiswa itu kan ketika memegang HP, Iya. maka setiap kali kita perhatikan, dia pasti akan bermain sosial media. Sering pasti. Stalking, kemudian ngechat WhatsApp, sering Iya. chat WhatsApp, tapi tidak menambah kemampuan intelektualitas mereka. Hanya mereka menambah intelektualitas mereka itu ketika hanya kuliah daring. Toh kalaupun kuliah daring mereka juga kurang maksimal begitu. Bahkan nge-zoom aja, Nah. matiin kamera, speaker ataupun mikrofon, tinggal tidur Pakai headset, pikirannya tidak kuliah tapi Tidak kuliah. mimpi. Mimpi. Gitu. Itu sering kali terjadi. Itu sering terjadi. Sering kali terjadi. Dan bahkan kita pun juga mengalami Ya, seperti itu kan. tapi akhirnya kita Ya. kan di semester yang sekarang ini kan jarang ada kuliah. Ya. Jadi Iya, maksudnya kita mengalami masa itulah itu. kita kan dulu kan mengalami kuliah dari kan semester 6 itu kan. Iya, semester 6. Pertengahan lah. Setelah itu KKN juga daring kan. Kakak juga daring. Iya. Gitu. Nah, itulah hambatan ataupun kendala. Kendala. Kemudian itu juga menjadi peluang bagi kita. Peluang artinya apa? Artinya ketika kita dakwah, kemudian memang secara terbatas, tapi lebih mudah. Lebih mudah. Jadi digitalisasi, internet itu pada sejatinya mempermudah kinerja kita untuk melakukan sesuatu. Aduh. Udah boleh. Mohon maaf ini teman-teman ini. Mungkin bisa dilanjut lagi ya. Nah, silakan Mas. Gimana? Nah, itulah apa namanya, itu juga bisa jadi peluang bagi kita. Karena pada dasarnya era digitalisasi itu mempermudah kinerja kita. Simpelnya begini. Sebenarnya. Kalau kita di HM itu kemarin kita membuat skenario untuk proses perekrutan mahasiswa baru melalui media ataupun melalui media massa, Instagram, Twitter, kemudian Facebook, WA dan lain sebagainya. Kita maksimalkan itu. Artinya apa? Kita itu mencoba membantu para mahasiswa yang mereka melakukan yang mereka kesulitan terkait dengan informasi yang ada di kampus. Katakanlah ketika proses pendaftaran jurusan atau proses pendaftaran masuk kuliah, kita bantu. Nah, kadang kan kita melihat komenan di IG ataupun komenan di akun Instagram official YN Surakarta, kemudian official di Dema YN Surakarta, itu kan pasti kan mahasiswa baru kan pada tanya itu komen-komennya. Nah, kita kesempatan itu kita tawarkan jasa kepada mereka. Mas, Mbak, ini kami dari kakak tingkat yang Surakarta mau bantu terkait dengan proses administrasi. Oh iya Kak, terima kasih. Ini caranya bagaimana? Nah, itu kan melalui komunikasi. Jadi kita tahu, oh ini mahasiswa baru, kemudian ini butuh bantuan, kita bantu. Prinsipnya kita membantu terlebih dahulu. Saya yakin ketika kita bantu, dia pasti akan tertarik. Karena ketika ada bantuan orang lain, kemudian kita merasa ingin membantu kembali. Berarti, mohon saya potong ya. Berarti peran kandanya ini juga sangat besar ya. Karena untuk membantu adik-adik tingkatnya ataupun mahasiswa baru yang udah berarti hubungan psikis atau hubungan mungkin link tadi sangat berpengaruh. Nah itu kita bagi itu. Waktu itu saya kumpulkan dari komisariat 3 komisariat, komisariat Lukman, komisariat Wali Songo, komisariat Polis Macet, saya kumpulkan jadi satu. Saya kumpulkan, kemudian kita membentuk skenario supaya perekrutan mahasiswa baru di era pandemi ataupun di era digital ini bisa maksimal. Nah, kemudian saya konsep seperti itu. Coba kamu lihat IG YN Surakarta, lihat komenannya, kemudian lihat IG Dema YN Surakarta, lihat komenannya. Barangkali ada mahasiswa baru yang mempertanyakan terkait informasi seputar YN Surakarta. Di situ kita masuk, kita DM satu persatu, kita perkenalan secara baik, kemudian kita membangun hubungan personal secara baik, kita bantu, kemudian kita minta chat WA-nya, ya kita bantu dari awal sampai akhir. Dan alhamdulillah ya 1, 2, 3 mereka kenal baik. Ketika ada diskusi HMI, kita ajak mereka, alhamdulillah mereka ikut. Tertarik. Mas, ini diskusinya enak banget. Nah, ya gitu kan, kita kan membangun hubungan emosional, personal, kemudian komunikatif meskipun hanya sebatas WA, Instagram, kita maksimalkan. Meskipun 1-2, tapi alhamdulillah kita mendapatkan. Meskipun tidak sebanyak offline. Tapi di era digitalisasi ini Mas, HM ini tadi kan Mas Wildan ini, Kanda Wildan ya. Itu kan alumni pondok ya, santri, alhamdulillah santri. 6 tahun. 6 tahun santri. Saya cuma santri kalong. Saya juga mungkin berapa tahun, cuma enggak sampai 3 tahun. Nah, kalau kultur kader di HMI
itu karena himpunan mahasiswa Islam. Ya, Banyak dari kalangan santri atau awamnya? kalau justru malah banyak dari kalangan santri. Santri ya. Santri. Oke. Kalau dari kalangan santri, terus di era digitalisasi ini kita kan sering itu ya. Kalau saya baca di jurnalnya UNESCO itu tahun 2018 atau 2019 ya lupa, dengan jurnal itu Journalism, Fake News and Disinformation. Itu disebutkan bahwa era sekarang ini era banjir informasi. Dan yang paling yang paling riskan itu adalah adanya hoax. Di mana hoax itu dapat menyebabkan disinformation, malinformation ataupun misinformation. Nah, di saat itulah banyak juga orang yang mencari ilmu agama di internet. Nah, sebagai himpunan mahasiswa Islam, sebagai santri, tentunya peran mahasiswa dan juga peran santri ini diperlukan dong di di era digitalisasi ini untuk menanggulangi hal-hal seperti itu, untuk menanggulangi hoax. Nah, peran seperti apa, Mas? Apakah seperti mengisi sosmed dengan berita-berita yang tidak hoax, ataukah dengan cara memberikan edukasi langsung kepada masyarakat, kepada kader, itu sebagai peran di era digitalisasi ini untuk menangkal hoax, apalagi hoax mengenai agama, karena agama di Indonesia ini kan sekarang sedang hangat diperbicarakan, sering menjadi topik hangat lah gitu. Ya, betul. Ya, memang era digitalisasi ini salah satu dampak negatif yang ditimbulkan. Salah satunya menimbulkan disinformasi, kemudian adanya berita hoax ataupun segala berita yang semacam tidak sesuai dengan realita begitu. Nah, jadi peran kader HMI kemudian santri di sini apa? Kalau berperan atau tidak, tentu jelas berperan sekali. Karena pada dasarnya kita itu menyadarkan kepada masyarakat. Itu tugas kita. Itu tugas kita, menyadarkan masyarakat. Nah, kemudian dari HMI sendiri apa untuk menangkal hal-hal semacam seperti itu. Nah, kita nggak mungkin kemudian mengawasi satu persatu medsos dari kader, kemudian kamu buka apa ini, ceramahnya siapa, kan enggak. Kita kan ada kebebasan untuk sharing ilmu. Tapi kita sudah tanam pada diri kader HMI itu ada yang namanya nilai-nilai dasar, NDP namanya. Nilai-nilai dasar NDP. NDP itu karyanya Nurholis Majid. NDP. Nilai-nilai dasar perjuangan. Nilai-nilai dasar perjuangan. Tak kira pangkatnya. Nilai dasar perjuangan NDP yang yang disusun oleh Cak Nun. Di situ terdapat nilai-nilai kepercayaan, kemudian nilai-nilai yang itu masuk dalam ranah berhimpun, karena itu salah satu buku saku yang wajib dipegang oleh HMI. Itu terdapat nilai-nilai yang membangun pemikiran para mahasiswa, khususnya kader-kader baru. Salah satunya positifnya atau benefit yang dimiliki atau yang dapat oleh para kader itu bisa men-sharing informasi yang ada. Karena NDP itu sudah merangkum berbagai semua. Karena pada dasarnya NDP itu kan dasar-dasarnya mengambil dari ayat-ayat Al-Quran maupun hadis. Tapi juga menggabungkan dari realita-realita keberagaman yang di sekitar masyarakat. Itu hebatnya Cak Nun di situ. Jadi bisa mengkombinasikan, bisa mengintegrasikan nilai-nilai yang ada dalam Al-Quran dengan nilai-nilai yang ada di masyarakat. Nah, di situ juga dibahas terkait bagaimana kemudian para kader ini bisa men-sharing informasi. Jadi tidak tidak sementara-mentara harus mengambil berita ini kemudian menjadi kebenaran yang mutlak. Biasanya kebenaran itu kan hanya milik Allah. Tapi kita berusaha untuk mendekati kebenaran. Bisa jadi kebenaran ini bagi saya, kebenaran ini bagimu. Kan kita tidak bisa merasakan, tapi kita berusaha mendekatkan diri kepada kebenaran. Tapi kebenaran itu pada titik paling kebenarannya hanya milik Allah. Kan begitu kan. Kebenaran absolut lah ya. Absolutnya milik Allah. Tapi manusia berusaha mencapai kepada titik itu. Berusaha mencapai bukan berarti absolut ya. Tapi di sisi lain kita juga menanamkan pada diri kader melalui diskusi. Jadi kalau di HMI itu kita tidak membatasi kamu harus menerapkan ceramah ini, enggak. Semuanya kita kita diskusikan. Mohon maaf kita cut lagi. Jadi karena tadi ada masalah sedikit kendala ya, jadi mohon maaf sekali. Sekarang kita lanjut ke pembahasan tadi. Kita tadi sampai mana, Bung? Kanda ya. Sampai masalah diskusi. Tadi kan masalah terkait dengan solusi HMI untuk menangkal informasi hoax atau disinformasi di era digitalisasi. Ya, kalau dari HMI yang pertama kita melakukan diskusi
untuk menyadarkan seluruh para kader terkait dengan bahayanya era digitalisasi sekarang, dampak, manfaat, negatif, positifnya, benefit yang nah, itu kita kaji diskusi terkait hal itu. Di sisi lain juga kita melakukan penyerangan. Bukan penyerangan ya, artinya ketika ada menyebarkan berita itu coba kita klarifikasi. Penangkal ya. Menangkal. Tabayun Ya, tabayun. Kalau dalam istilah tabayun, klarifikasi kan begitu. Kita mencoba untuk melakukan postingan serupa tapi dengan berbeda informasi. Kebalikannya, kalau itu hoax ya kita tapi nanti masyarakat yang menerima itu apakah bisa menerima bahwa yang benar yang mana itu? Itu tergantung masyarakat. Tergantung masyarakat. Yang jelas dari pihak ini sendiri sudah berupaya kan begitu. Tapi tergantung masyarakat ini apakah masyarakat mereka paham terkait dengan yang benar atau tidak, itu tergantung masyarakat. Tapi yang jelas dari HMI sendiri sudah melakukan upaya-upaya. Contohnya seperti kemarin itu, ketika HMI demo kemarin kan, karena HMI kan saya lihat sering kali demo ya, demo online pun juga sering ini, sampai ada hashtag bubarkan HMI itu mencetak kembali. Dalam internal pun saling demo kan begitu. Apalagi ketika sudah masuk keluar dari eksternal, lebih ngeri. Kadang-kadang seperti demo kemarin. Ya, demo kemarin itu yang KPK. Firly Bahuri. Ya. Waktu itu kan ketika kita demo kemudian massa dari aparat itu kan sudah menghadang kita. Ketika aparat ketika sudah mau menyampaikan di Kartosuro, kemudian aparat membubarkan, kemudian pada lari. Sebenarnya kemudian ada berita berbagai macam seperti kabar Solo Info dan sebagainya, para mahasiswa takut karena diswab, gitu. Lari demo karena takut diswab. Padahal bukan karena diswab, tapi karena tindakan represif dari polisi sendiri. Dibubarkan. Jadi bukan karena aparat datang itu bukan karena untuk menyuruh mahasiswa pada swab, enggak. Padahal di situ tidak ada tenaga medis sama sekali. Tidak ada tenaga medis. Ya ada, cuma waktu itu masanya tidak ketemu tenaga medis. Framing media kemudian yang menyoroti negatif terhadap mahasiswa yang melakukan aksi itu seolah-olah ya memberikan down terhadap para mahasiswa Islam. Tapi kita tidak mau tapi kita mencoba untuk memberikan informasi yang real, faktanya di lapangan itu ternyata tidak seperti itu. Tidak seperti itu. Yang benar adalah tindakan represif dari aparat. Karena waktu itu kemarin aparat mencoba untuk melakukan tindakan represif seperti dorong, kemudian mau diangkut dan lain sebagainya. Padahal kan kita kan untuk menyampaikan aspirasi. Hal-hal yang wajar ketika dilakukan demo lah ini. Ketika ada demo. Ya. Tindakan itu kan kita kan kesepakatannya kita sudah protokol kesehatan, masker, kemudian sudah ya cepat protokol. Tapi dari aparat bahkan kemudian mendorong massa, akhirnya ya itu kemudian massa pada lari. Dan framing medianya seperti itu. Ternyata framing medianya seperti itu. Ya kita berusaha meluruskan. Kita masuk ketika ada komen yang negatif terhadap HMI, kita mencoba berusaha. Sebenarnya tidak seperti ini. Yang benar adalah seperti itu. Berarti secara tidak langsung kita sebagai mahasiswa, apalagi yang teman-teman yang santri juga ya, ini buat memberikan edukasi agama, karena agama itu penting, karena banyak sekali penggunaan media. Kita sebagai mahasiswa berarti sangat penting untuk menguasai media. Penting sekali. Sangat penting untuk menguasai media agar kita bisa memberikan cernaan informasi yang sehat. Dan terakhir, Mas Hudan ya, ini apa sih bagi Mas Hudan itu seberapa besar peran organisasi eksternal terhadap perkembangan kampus gitu. Karena saat ini banyak sekali yang menganggap bahwa mau pemelok UIMN, HMI, kami, PMI dan sebagainya, organisasi eksternal bro, nambah gawean terus berarti kuliah tercecer dan sebagainya gitu. Apa sih sebenarnya peran? Jadi ikut berorganisasi itu katakanlah untuk membangun intelektualitas kita. Karena tidak semua yang di dalam kampus itu dapat kita dapatkan. Jadi ilmu yang diberikan perkuliahan, ilmu yang diberikan di kampus itu hanya terbatas. Untuk melengkapi hal itu, maka ikut berorganisasi eksternal. Nah, itu salah satu untuk membangun kultur intelektualitas mahasiswa khususnya di kampus UIN Surakarta. Karena kalau kita melihat lektornya itu
kebetulan kan rektornya Pak Mudofir kan. Ya. Pak Mudofir itu kan tingkat literasinya kan sangat bagus. Iya. Tingkat literasi kemudian nulis membaca. Setiap kali saya berkunjung ke ke rektorat, itu Pak Mudofir pasti habis baca buku ini. Pasti ditaruh buku habis baca kemudian ada pin. Sebagai contoh yang baik. Sebagai contoh yang baik itu juga memberikan contoh baik pada para mahasiswa. Artinya apa? Tidak, memang ada beberapa UKM di dalam kampus, tapi kan tidak semua yang kita dapatkan itu berada dalam kampus. Salah satunya kita harus keluar lah. Salah satunya ya solusinya mengikuti organisasi eksternal. Begitu. Saya lihat beberapa mahasiswa yang mereka kritis, kemudian aktif di dalam kelas, kemudian memberikan solusi terhadap permasalahan yang di dalam kampus itu jebolan-jebolan organisasi eksternal. Jelas. Ya jelas toh. Iya. Jadi memang peran organisasi eksternal ini sangat bagus sekali. Bagus sekali. Bahkan saya menyuruh anggota-anggota HMI itu khususnya di Komisi Elektronik Songo, ada yang memang hanya mengikuti organisasi eksternal tapi tidak mengikuti intra kampus. Saya suruh ikut itu intra kampus karena apa? Memang di organisasi eksternal itu tidak semuanya didapatkan. Iya. Begitu. Saya suruh masuk ke internal kampus. Internal kampus supaya mewarnai begitu. Apa yang ada di kurang organisasi eksternal bisa ditambahkan. Apa yang ada di kurang di dalam internal bisa ditambahkan pula melalui saling melengkapi. Artinya tidak mengikuti satu organisasi, bahkan organisasi lain pun juga harus biar menambah wawasan lah istilahnya. Menambah wawasan, relasi juga pengalaman, juga termasuk pengalaman, ilmu pun ya itu paling utama. Jadi memang kalau dikatakan berperan atau tidak sangat berperan. Sangat berperan. Berarti memang kita ini dibutuhkan ya istilahnya. Meskipun tidak mendapatkan dana, Iya, gitu dana, kan. ya, oke. Beda dengan tahu sendiri lah. Ya, tidak seuzon itu. Iya. Ya. Gak apa ya namanya perjuangan kan begitu. Ya, perjuangan. Jadi setiap perjuangan kalau dilangkai dengan niat ibadah, saya yakin Hasilnya akan bagus. maksimal, kemudian tidak maksudnya tidak ren-renan lah. Jadi tidak terkendala kalau niatnya itu ibadah. Pasti ada kemudahan. Kemudahan. Prinsipnya begitu. Prinsipnya ada yang kemudahan ketika kita menolong Seseorang. Ya. Jadi kurang lebih ya seperti itu kita telah berbincang-bincang mengenai masalah ya Mas Yudan sendiri, masalah pengkaderan, masalah banyak tadi yang telah kita bicarakan. Dan buat teman-teman, mungkin bagi teman-teman yang bisa ataupun yang mempunyai saudara ataupun adik bisa disekolahkan yang memiliki yang usianya itu adalah SD, bisa disekolahkan di MI Muhammadiyah Program Khusus Kartasura yang terletak tidak jauh dari kampus UIN Raden Mas Said Surakarta ya. Ini juga berada di tempat strategis dan sekolahnya cukup bagus, bahkan bagus ya, bukan cukup bagus tapi bagus, dan sangat rekomendasi buat teman-teman. Bahkan ini kita rekaman ini di studionya MI Muhammadiyah Program Khusus Kartasura, dan sekarang sedang membangun dan memperbaiki apa yang perlu diperbaiki dan menambah fasilitas itu. Jadi jangan lupa buat teman-teman bisa disekolahkan di sini. Untuk Mas Wildan, Kanda Wildan, Bung Wildan dan sebagainya itu, terima kasih banyak telah menghadiri dan juga semangat untuk berorganisasi. Jangan lupa tapi skripsinya dikirim. Oh iya, itu wajiban itu. Dan tetap jaga kesehatan ya. Ini di masa pandemi ini, kalau ada demo-demo ya saya diajak. Karena ini kan masih belum demo. Kalau sekarang PPKM jangan dulu lah, jangan dulu ya gitu. PPKM jangan dulu. Kita nanti kan demo dari HM selanjutnya ya. Kita demo di digital aja. Iya, di digital ya. Untuk itu buat teman-teman, terima kasih yang telah menyimak maupun yang telah hanya mendengarkan, maupun teman-teman yang ada di studio ini secara langsung. Dari kami, dari podcast Marum Podcast, dari bidang riset pengembangan keilmuan IMM, pimpinan cabang IMM Ahmad Dahlan Kota Surakarta. Mungkin cukup sekian. Nanti buat Mas Wildan juga terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.